Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man arsalahullahu linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman sara ala darbihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumuddin, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, para mu'taqifin wal mu'tafikat mu'takifin wal mu'takifat, orang-orang yang beriktikaf, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melihat, mempelajari, mengkaji tema yaitu rezeki dalam perspektif Al-Qur'an. Bagus sekali kita menyimak pembahasan rezeki dalam perspektif Islam, Al-Quran, sehingga kita akan memahami bagaimana kedudukan rezeki yang sebenarnya. Apa itu rezeki dan apa jenis-jenisnya dan apa macam-macamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kali kita mesti mengkaji, mempelajari nama dari nama-nama Allah yang berjumlah 99. Di antaranya Allah memiliki nama Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Nabi Muhammad bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis sahih, baginda Rasul bersabda, memiliki 99 nama. Barang siapa orang yang memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya, niscaya ia akan menjadi ahli surga. Oleh karena itu Bapak Ibu harus senantiasa mengkaji nama-nama Allah satu-satu. Apa fungsi dan apa muatan maknanya? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Itu semua harus disisir satu-satu apa artinya, sehingga dalam satu umur kita itu kita harus selesai mempelajari 99 nama. Di antara nama-nama Allah yang berjumlah 99 nama adalah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Ada juga nama Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Allah Maha Pengasih. Rahim, Allah Maha Penyayang. Al-Malik, Allah Maha Berkuasa. As-Salam, Allah Maha Pemberi keselamatan. Al-Muhaimin, Allah Maha Muhaimin, yang meluruskan, dan seterusnya. Dalam memaknai Ya Allah, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Razzaq, itu kata Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat. Beliau menjelaskan bahwa ketika kita mengartikan Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, berarti kita juga harus meyakini bahwa setiap hari kerjaan Allah itu adalah memberikan rezeki. Gitu Pak. Jadi bukan hanya bermakna Allah Maha Pemberi rezeki, itu sifatnya, tapi perbuatannya adalah Allah setiap hari mengatur rezeki. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, berarti Allah setiap hari kerjaannya menyayangi makhluk-makhluknya. Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, berarti setiap hari Allah mengasihi makhluk-makhluknya, dan begitu seterusnya. Nah, itulah secara bahasa Ar-Razzaq, artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki, dzul quwwah. Rezeki yang dimiliki Allah maha kuat, sekalipun
seandainya, katanya dalam hadis sahih, seandainya kata baginda Rasulullah SAW, semua manusia di muka bumi ini memohon kepada Allah dan Allah mengabulkan semua permohonan mereka, maka tak berkurang kekayaan Allah ketika Allah mengabulkan permintaan mereka, kecuali berkurangnya seperti air yang ada di lautan yang dicemplungkan tetesan tinta, tetesan pulpen diangkat, air yang nempel di pulpen. Itulah kekayaan yang Allah berikan kepada semua makhluknya, sementara lautan adalah kekayaan Allah yang masih tersisa. Itu Pak. Jadi Allah itu maha pemberi rezeki. Nah, di sini kata Imam Al-Khattabi, apa yang dimaksud dengan Ar-Razzaq? Aillahu Allahul mutakaffil wal qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha wa huwa alladhi wasa'a khalqahu rizqahu wa rahmatahu wa lam yakhtassa mu'minan duna kafirin wala waliyan duna aduwin yasuquhu ilal jaladil qawi yasuquhu ilal da'ifil ladzi la hiyala lahu wa la muktasaba kama yasuquhu ilal jalidil qawi dil miratis sawi. Itu kata Imam Al-Khattabi, seorang ulama hadis yang mengarang di antaranya kitab hadis syarah Muskilil Athar, itu namanya Imam Al-Khattabi. Selalu dia menjelaskan apa arti makna-makna hadis yang sulit dimengerti, itulah Imam Al-Khattabi. Dia menjelaskan apa yang dimaksud Allah maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq yaitu Allah yang menanggung rezeki setiap makhluknya. Al-Qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha, Allah yang mengatur setiap jiwa makanannya, yang membuatnya jiwa itu terus hidup, Allah yang mengaturnya. Itu Pak. Yasuquhu ilal wasa'a khalqahu rahmatahu wa rizqahu, dan Allah yang telah meluaskan kepada semua makhluknya. Apa diluaskan oleh Allah? Rezekinya dan rahmatnya. Walam yakhtassa mu'minan duna kafirin, dan Allah dalam memberikan rezeki dan rahmatnya tak hanya dikhususkan kepada orang beriman, orang kafir sekalipun Allah berikan rahmatnya dan dikasih rezekinya oleh Allah. Wala waliyan duna aluwin, yang dikasih rezeki oleh Allah, yang dikasih rahmat kasih sayang oleh Allah, bukan hanya kekasih Allah, musuh Allah sekalipun Allah kasih rahmatnya, Allah kasih rezekinya. Yasuquhu ila dha'ifil ladzi la hiyalahu wa la miktasaba, Allah arahkan rezekinya kepada makhluknya yang lemah, yang tak punya penghasilan dan tak punya keahlian, sebagaimana Allah arahkan rezekinya kepada makhluknya yang perkasa, yang sempurna penciptaannya. Makhluk yang sempurna penciptaannya itu apa bapak-bapak ibu-ibu? Macan. Sempurna penciptaannya, kuat, tangkas, kenceng larinya. Sebagaimana Allah arahkan makhluknya kepada yang lemah. Apa itu makhluk yang lemah? La hiyalalahu, yang tak punya kecakapan, tak punya keahlian, tak punya ketangkasan, wala muktasaba, dan tak punya penghasilan, tak punya alat cara untuk menghasilkan. Apa itu? Kura-kura. Kura itu makhluk yang lemah, tapi Allah arahkan rezekinya kepadanya. Cecak itu makhluk yang lemah Pak, dia hanya nempel, nggak bisa terbang, tapi cecak itu selalu dapat makanan nyamuk. Nah, itulah cara Allah memberikan rezeki, memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, itulah yang diartikan dengan makna Ar-Razzaq, Allah maha pemberi rezeki, yaitu Allah wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dalam Al-An'am, Al-Ankabut ayat 60 dijelaskan, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, berapa banyak, betapa banyaknya makhluk-makhluk melata
yaitu yang bertebaran di muka bumi itu namanya melata. Ada yang melata dengan 2 kaki, dengan 4 kaki, dengan perut. Ada yang melata dengan terbang, ada yang melata dengan berenang. Itu namanya makhluk yang melata. Wa ka'ayyin min dabbah, betapa banyak makhluk yang melata, la tahmilu rizqaha, yang tak bisa menanggung rezekinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan rezeki kepada kalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi untuk urusan rezeki dan urusan rahmatnya itu Allah berikan kepada semua makhluknya. Kepada setiap jiwa Allah berikan dia makanannya. Setiap jiwa itu apa Pak? Ada binatang, ada hewan, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan. Itu namanya jiwa. Mereka tuh punya jiwa. Setiap yang hidup itu punya jiwa, punya roh. Kalau manusia rohnya ada di rongga tubuhnya. Nah, kalau binatang itu juga sama punya roh. Tumbuh-tumbuhan juga punya roh. Setiap jiwa yang punya roh itu Allah yang telah menanggung rezekinya. Dikarenakan setiap jiwa, setiap roh, entah itu makhluk, entah itu hewan, entah itu binatang, entah itu manusia, entah itu benda mati sekalipun, maka semuanya sebagai bentuk syukur mereka, dikarenakan mereka telah ditanggung rezekinya, maka semua mereka bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum, dan tidak ada setiap sesuatu illa yusabbihu bihamdih, kecuali semuanya bertasbih mensucikan Allah, akan tetapi kalian tak faham cara tasbih mereka. Jadi yang bertasbih kepada Allah itu bukan hanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, mereka bertasbih. Akan tetapi kalian tak paham cara tasbih mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, cara kita memahami konsep rezeki dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman Sa'di dalam tafsirnya, ulama besar dari Timur Tengah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menjelaskan bahwa rezeki itu ada 2 macam. Yang pertama adalah rezeki umum, yang kedua rezeki khusus. Apa itu rezeki umum? Yashmalul mu'min wal kafir wal awwalin wal akhirin wa huwa rizqul abdan. Kata Syekh Sa'di, rezeki umum itu adalah rezeki yang mencakup, meliputi pemberiannya kepada orang beriman dan kepada orang kafir, kepada orang zaman dahulu dan kepada orang zaman terkemudian, yaitu rezeki badan. Jadi kalau ada orang tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah beriman kepada Allah, tak menyembah Allah, tapi badannya sehat, matanya sehat, makannya enak, tidurnya enak, minumnya enak, itu namanya rezeki badan, rezeki fisik. Nah, rezeki fisik ini akan Allah berikan kepada sembarang orang, baik orang beriman maupun orang kafir, baik orang ahli maksiat maupun orang yang ahli ibadah, baik orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin iktikaf, maupun orang yang enggak sholat, enggak puasa, enggak iktikaf, itu semua akan dikasih rezeki umum. Rezeki umum. Apa tadi Pak rezeki umum Pak? Rezeki badan, rezeki fisik. Namun yang kedua kata Syekh Sa'di, ada namanya rezeki khusus. Rezeki khusus ini tak Allah berikan kepada sembarang orang, tapi rezeki khusus ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa dan kepada orang-orang yang beriman. Apakah itu rezeki khusus? Kata Syekh Sa'di, qutul qulub wa taghdhiyatuha, yaitu makanan hati dan asupan hati.
yang mencakup 3 hal. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, 2 iman yang kuat, 3 rezeki yang halal. Jadi 3 hal ini tidak akan Allah berikan kepada sembarang orang. Yang akan diberikan ilmu yang bermanfaat, iman yang teguh, rezeki yang halal hanya orang-orang beriman dan hanya orang-orang yang bertakwa. Adapun orang kafir, ahli maksiat, enggak akan dikasih oleh Allah ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat dan rezeki yang halal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi rezeki ada 2 tadi. Yang pertama rezeki umum. Jadi kalau kita lihat tetangga kita Pak Ustadz, itu padahal tetangga saya boro-boro sholat Pak Ustadz. Orang dia nggak pernah menyembah Allah, tapi kok kayaknya kaya banget, dagangnya sukses terus. Lah saya yang rajin sholat nggak kaya, sementara dia nggak pernah sholat kaya banget. Itu namanya orang tersebut mendapat rezeki umum. Jadi rezeki umum akan Allah kasih kepada orang yang ibadah dan kepada orang yang tidak ibadah, kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman, kepada orang yang ahli ibadah atau kepada orang yang ahli maksiat akan dikasih rezeki umum. Badan sehat, duit banyak. Tapi rezeki khusus apa tadi? 3. Makanan, hati yang mencakup ilmu yang bermanfaat, 2 iman yang kuat, 3 rezeki yang halal. Tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam ayat surah At-Tolak itu berulang-ulang diulang-ulang. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar dari segala kesulitan dan Allah berikan rezekinya dengan cara yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan dikasih urusannya dibikin mudah oleh Allah Subhanahu, dan itu tak akan Allah berikan kecuali hanya orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah setiap orang Islam ilmunya bermanfaat? Pak Rifai, gimana? Apakah setiap orang Islam ilmunya bermanfaat? Banyak orang Islam dengar ceramah, dengar nasihat, dengar Al-Quran, dengar hadis Nabi, tapi masuk kuping kanan, nyelos kuping kiri. Bohong masih terus jalan, maksiat masih terus dia jalan, khianat masih terus khianat, korupsi masih terus nggak berhenti dia korupsi, padahal ngakunya orang Islam. Ini namanya orang Islam yang tak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa dia tak mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Karena dia bergelimang dengan maksiat. Hanya orang yang bermanfaat, hanya orang yang takwa kepada Allah, dialah yang akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Makanya Allah berfirman, walladzina kafaru amma undiru muridun. Dalam Al-Quran surah apa itu lupa saya. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan orang-orang kafir terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, wahai Muhammad, sekalipun engkau baca Al-Quran, engkau sampaikan apapun dari Allah dan dari malaikat Jibril, mereka akan melengos, mereka akan berpaling. Kenapa? Sebab dalam dada mereka ini ada gembok. Taba'allahu ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah mengunci dalam mata mereka, telinga mereka, hati mereka dikunci oleh Allah. Ada kunci yang membuat mereka tak akan mendengarkan
beriman, percaya dengan apa yang disampaikan, kebenaran-kebenaran Al-Quran dan kebenaran dari Rasulullah, mereka tak akan menerima. Hanya nyelos kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa? Akibat maksiat. Apa maksiatnya? Kufur. Yang kedua, apakah setiap orang Islam itu imannya teguh? Apakah setiap orang Islam imannya teguh? Kira-kira bagaimana Pak Ripai? Apakah setiap orang Islam itu puasa? Hati-hati Pak. Sekarang banyak katanya di bulan puasa ini banyak orang yang terhipnotis. Saya tiba-tiba seperti ada yang narik ke warteg. Otak saya tuh blank, nggak sadar. Ketika saya sudah kenyang baru sadar. Kan gitu. Ya kan? Tapi alhamdulillah bapak-bapak nggak pernah ada yang hipnotis. Alhamdulillah selama 30 hari puasanya pol. Berarti bapak-bapak imannya kuat. Berarti orang yang dikasih iman yang kuat, berarti orang tersebut adalah orang bertakwa. Yang kedua, apakah setiap orang Islam itu rezekinya halal? Enggak. Banyak orang Islam padahal gajinya udah puluhan juta, mungkin ratusan juta, tapi masih korupsi. Padahal masih duitnya udah puluhan juta, gajinya padahal puluhan juta, tapi dia masih korupsi. Pengadaan inilah, pengadaan itulah, pengadaan barang ini, barang itu. Nah, berarti orang ini rezeki tidak halal, terkotori dengan hal-hal syubhat dan haram. Berarti orang ini belum mendapatkan rezeki khusus. Jadi rezeki khusus, ilmu yang bermanfaat, iman yang teguh, dan rezeki yang halal hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Nah, itulah yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ini pendapat beliau, tapi menurut ulama pendapat beliau tapi derajatnya seperti hadis Rasulullah. Kenapa? Tak mungkin Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang dekat dengan Rasulullah, mengatakan sesuatu tanpa beliau dapatkan ilmunya dari Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, wa innallaha yutid dunya man yuhib wa man la yuhib, walan yu'tid dina illa man yuhib. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah telah membagi-bagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian dan telah membagi-bagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Apakah rezeki kita sama? Pak Suhali punya anak berapa? 5. Apakah rezekinya sama? Beda-beda, yang satu pinter, yang satu agak blow on. Itu rezeki itu. Yang satu kaya, yang satu agak miskin, itu rezeki. Jadi Allah membagi rezeki itu berbeda-beda dari antara satu dengan satu yang lainnya. Kama khasama bainakum akhlaqakum, sebagaimana Allah kasih akhlak di antara kita itu berbeda-beda. Pak Suhali istrinya berapa? 4. Umpamanya Pak Suhali istrinya 4, apakah 4-empatnya istri akhlaknya sama semua? Beda-beda. 1 ada yang penurut, istri ada yang penurut, 2 ada yang setia, 3 ada yang agak bangkang, 4 ada yang bawel, cerewet. Beda-beda kan? Nah, jadi akhlak orang itu beda-beda, sebagaimana rezeki beda. Jadi itu semua adalah pemberian Allah, Pak. Jadi kalau bapak punya anak akhlaknya beda-beda, 1 ada yang penurut, 1 ada yang tukang lawan, 1 yang kalau disuruh cepet, 2 disuruh lambat banget, disiram di banjur baru denger dia. Nah, itu beda-beda akhlak anak kita. Nah, itu semua adalah anugerah Allah. Wa innallaha yutid dunya man yuhib wa man la yuhib. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah akan memberikan dunia kepada orang yang suka maupun yang tidak suka. Orang yang suka dunia akan Allah kasih dunia. Pun orang yang tidak suka dunia akan Allah kasih dunia. Padahal dia tidak pernah berpikir niat jadi orang kaya. Tapi kenapa hidupnya di Allah arahkan menjadi orang kaya? Sementara ada orang yang cita-citanya kaya,
enggak kaya-kaya. Jadi untuk urusan dunia akan Allah berikan kepada orang yang suka dunia dan yang tidak suka dunia. Kepada orang yang suka harta maupun yang tidak suka harta akan Allah berikan. Tapi walan yu'tid dina illa man yuhib. Allah tak akan memberikan nikmat agama, rezeki agama kecuali hanya orang yang dicintai Allah, atau kecuali hanya orang yang mencintai Allah, atau kecuali hanya orang yang mencintai agama. Allah enggak akan memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah enggak akan memberikan iman yang teguh, Allah enggak akan memberikan rezeki yang halal kecuali orang yang cinta agama. Hanya orang yang cinta agama akan Allah kasih rezeki khusus, yang kata Syekh Sa'adi, kata para ulama lainnya, faman istaqamat, kata ulama, kata Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'adi, faqad istaqamat umuruhud diniyah wal jasadiyah. Siapa orang yang telah diberikan rezeki yang khusus, ilmu yang bermanfaat, iman yang teguh, rezeki yang halal, berarti telah beres semua urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dia telah beruntung dan dia telah bahagia. Itulah puncak kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang mencari kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan melalui karir. Ketika sudah mentok jadi presiden, dia baru bahagia, plong hatinya. Selama dia belum jadi presiden, baru jadi menteri doang, dia belum bahagia. Puncak kebahagiaan ketika dia telah meraih jabatan presiden. Ada yang mencari dengan cara begitu. Ada yang mengira kebahagiaan ketika anaknya banyak, istrinya banyak. Ada yang menyangka kebahagiaan ketika dia telah menjadi top manager di kantornya. Ada yang mengatakan bahagia adalah ketika saya telah menjadi pengusaha dengan cabang di mana-mana kantor saya. Tapi bahagia sesungguhnya bukan itu semua Bapak Ibu. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, riwayat Abdullah bin Amr bin As, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Inilah yang selalu dipuji oleh Rasulullah. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Nah, kalau ada kata-kata beruntung berarti beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, sungguh telah beruntung orang beriman. Beruntung di sini kata Imam Ibnu Katsir, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kelak dia akan menjadi ahli surga. Jadi kata Rasulullah, qad aflaha, sungguh telah beruntung siapa? Man aslam. Yang pertama orang Islam. Orang Islam itu artinya orang yang tunduk, Pak. Sebab kata-kata Islam itu artinya tunduk, berserah diri. Sebelum dia menjadi orang Islam, entah menjadi orang Nasrani, orang Yahudi, orang Konghucu, mungkin orang Kristen Protestan, ya. Ketika dia belum menjadi orang Islam, dia masih hidupnya tidak mau tunduk dan tidak mau diatur. Makan sembarang makan, minum sembarang minum, ngambil harta sembarang, cara halal, cara haram, cara subhat, semua disikat. Tapi ketika dia telah masuk Islam, dia berhenti lagi makan makanan haram, berhenti minum minuman yang haram, berhenti mengambil harta yang haram. Kenapa? Sebab dia sudah menjadi orang Islam, artinya orang yang tunduk dan patuh. Disitulah kata Rasulullah puncak kebahagiaan ketika dia telah menjadi orang beriman yang patuh. Ketika dia telah menjadi orang yang beriman, yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang rajin iktikaf, yang rajin tarawih, itulah orang yang telah beruntung sesungguhnya. Yang kedua, tadi orang beruntung adalah orang yang telah tunduk patuh Islam. Karena arti Islam adalah patuh dan tunduk. Yang kedua kata Rasulullah, wa ruziqa kafafan, dan sungguh telah beruntung orang yang dikasih kecukupan rezeki. Pak Malik, enak mana rezeki yang banyak atau rezeki yang cukup?
Orang bilang yang enak tuh rezeki pas, cukup. Pas mau kawin ada, pas mau kawin lagi tak berani cuman. Pas mau bayar sekolah anak ada, pas pengen beli mobil, pas pengen beli motor, pas pengen memperbaiki rumah, selalu dikasih kecukupan rezeki dan dikasih kemudahan oleh Allah. Itulah kata baginda Rasulullah, puncak kebahagiaan. Jadi puncak kebahagiaan bukanlah orang yang punya pesawat jet pribadi. Puncak kebahagiaan bukanlah orang yang punya villa di mana-mana, punya apartemen di mana-mana. Tapi puncak kebahagiaan adalah waruziqo kafafan, ketika orang tersebut segala urusannya telah dicukupi oleh Allah, segala kesulitan telah dimudahkan oleh Allah, ada jalan keluarnya. Itulah sesungguhnya puncak kebahagiaan. Qad aflah, telah beruntung, telah bahagia. Oke, itu namanya rezeki pas-pasan. Sebab banyak orang berpikir saya pengen rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak, hutangnya banyak. Hutangnya banyak. Memang bapak-bapak enggak pusing. Ya, Hotman Paris, ya, yang tangannya bererot permatanya, dia bilang saya tidak pernah lihat duit saya, semuanya ada di ATM, rekening. Dan apartemen yang ia miliki ketika corona pusing dia. Kenapa? Sebab semua nggak ada yang nyewa, sementara bayar pajaknya miliaran. Pusing dia, Pak. Jadi rezeki itu yang menyenangkan, yang membahagiakan adalah yang mencukupi, yang senantiasa Allah cukupi. Allah berikan kecukupan dalam kebutuhannya. Waruziqo kafafan, itulah puncak kebahagiaan kata Rasulullah, puncak keberuntungan. Yang kedua, yang ketiga, apakah puncak keberuntungan dan kebahagiaan? Wa qanna'ahu Allahu bima atah, orang tersebut telah diberikan dada yang nerimo, hati yang lapang terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Saya menjadi OB, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Banyak orang yang lebih hina, lebih sengsara dari saya. Ketika Bapak menjadi satpam, terima kasih ya Allah, alhamdulillah masih mendapatkan pekerjaan. Berapa banyak orang yang luntang-lantung. Ketika saya punya sepeda, punya motor, juga terima kasih kepada Allah. Sekalipun saya jelek tapi saya masih punya motor, masih bisa nyervis, masih bisa membetulkan. Dia dikasih hati yang nerimo, dada yang lapang. Segala apa yang diberikan oleh Allah, dia selalu menerimanya dengan sukarela, tidak menyebabkannya dia hasut, iri dan dengki. Itulah kata Rasulullah, puncak kebahagiaan ketika orang telah dikasih hati yang lapang. Makanya ada pepatah, ada mahfuzat, ada kata-kata emas. Idza kunta dha qalbin qana'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki dada yang lapang, hati yang nerimo, maka engkau dengan pemilik dunia, dengan raja itu sesungguhnya sama. Karena hatinya sama-sama telah lapang. Makanya disinilah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi wa aiqantu annahu la syakka raziqi. Aku telah bertawakal dalam urusan rezekiku kepada Allah penciptaku, dan aku yakin tiada ragu bahwa Allah lah pemberi rezekiku. Fama yakum min rizqi falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awamiqi. Setiap apa saja yang telah menjadi rezekiku tak akan pernah terlewatkan dariku, sekalipun dia berada di dasar lautan yang dalam. Kalau dia rezekiku, dia akan muncul. Fa fi ayyi syai'in tadhhabun nafsu hasratan wa qad qasama ar-rahmanu rizqal khalaiqi. Dalam urusan apa manusia pada berantem, manusia pada meratap, manusia pada saling jegal, saling hina, saling dengki,
fa fi ayyi syai'in tadhhabun nafsu hasratan. Dalam urusan apa jiwa itu menyesal? Wa qad qasama ar-rahmanu rizqal khalaiqi, padahal yang telah bagikan rezeki kepada makhluk-makhluknya adalah Allah. Jadi yang satu dikasih pinter tapi miskin, satu miskin, satu pinter tapi miskin, satu blow on tapi kaya, gitu Pak. Jadi itu yang membagi-bagi itu adalah Allah. Jadi Allah juga sayang, makanya la tahtakin man dunaka falikulli syai'in maziyah. Ada kata pepatah bahasa Arab, jangan engkau merendahkan orang di bawahmu, sebab segala sesuatu itu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Setiap sesuatu makhluk Allah itu punya maziyah, kelebihan. Kelebihan yang Allah berikan pada singa beda dengan kelebihan yang Allah berikan kepada tikus, ya kan? Kan begitu Pak. Kisahnya, singa itu terjerat di tengah hutan. Singa itu terjerat di tengah hutan. Lalu semua badannya dililit dengan apa? Tambang, tali, sehingga dia tidak bisa lepas. Ada tikus. Yang dahulu tikus itu sering diuber-uber mau dibunuh, diinjak-injak, tikuslah yang gigitin tali-talinya. Akhirnya tuh singa terima kasih sama tikus yang tadinya makhluk lemah, ternyata dia bisa nolong yang makhluk perkasa yang kuat. Akhirnya la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Kata tikus, singa, janganlah kamu meremehkan orang yang berada di bawahmu, sebab segala sesuatu makhluk itu Allah berikan apa? Kelebihannya masing-masing. Jadi kita nggak usah apa Pak? Kata Imam Syafi'i, mengapa kita meratapi, mengapa kita menyesali? Padahal yang memberikan rezeki itu bukan manusia, tapi Allah. Lalu kata Imam Syafi'i, walau kanatid dunya tunalu bi fatanatin wa aqlin, walau kanatid dunya tunalu bi aqlin wa fatanatin niltu a'lal maratibi. Lau kanatid dunya tunalu bi fatanatin wa zakain wa aqlin niltu a'lal maratibi. Seandainya dunia itu diraih dengan kecerdasan, dengan kelebihan, dengan ketangkasan, akulah yang paling tinggi derajatnya, martabatnya, kata Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i Pak itu sekali baca Quran langsung hafal, sekali lihat itu langsung hafal. Makanya dia katakan, umur 7 tahun aku sudah hafal kitab guruku yang bernama Muwatta Malik, yang halamannya ada sekitar 300 halaman. Dia sudah hafal. Dan umur 10 tahun aku sudah hafal Al-Quran. 10 tahun Imam Syafi'i. Jadi kalau dunia itu diraih dengan pinter-pinteran, dengan tangkas-tangkasan, dengan cerdas-cerdasan, aku yang paling tinggi derajatnya. Tapi kata Imam Syafi'i, walakinnal arzaqu qismatun wa fadlun, walakinnamal arzaqu hawzun wa fadlun wa qismatun bi fadli malikin la bihilati talibi. Akan tetapi rezeki itu adalah bagian Allah, nasib, dan dia adalah anugerah Allah, yaitu dengan anugerah Allah Maha Pencipta yang Maha Raja di Raja, la bihilati talibi, rezeki itu tak diraih dengan kecerdasan orang yang mencarinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita fahami secara baik konsep rezeki seperti ini, maka satu akan hadir dalam jiwa kita, annal mutakaffil birrizqi huwa Allah, wa annal 'abda idza futiha lahu baban min abwabir rizqi alaihi ay yahmadallah wa yas'alallah ay yubarika fihi.
Wa in qata'a babun min abwabir rizqi fala yushawwasu qalbuh rubbama fatfutiha alaihi babun awsa ar-rizqu wal ajalu qarinani madmunani fama damal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Itu kata para ulama. Jadi kata para ulama, kalau kita sudah fahami konsep rezeki dengan tadi yang penjelasan yang sudah dijelaskan, maka muncul dalam dada kita keyakinan bahwa satu-satunya yang mengatur rezeki adalah Allah. Bukan manusia, bukan bos, bukan atasan. Yang mengatur rezeki adalah Allah melalui manusia. Allah tumbuhkan dalam hati atasan kita, dalam hati ayah kita, dalam hati ibu kita. Rezeki ayah dibagi ke anak, rezeki ibu dibagi ke anak. Dan seorang hamba jika telah diberikan pintu-pintu rezeki, hendaknya ia mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah, dan meminta kepada Allah agar dijaga keberkahannya, tidak dicabut rezekinya, tidak semakin berkurang, tidak semakin bangkrut. Minta sama Allah supaya diberkahi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini semua sudah dibukakan pintu rezeki, ada yang dikasih pintu rezeki menjadi ustadz, ada yang dikasih pintu rezeki melalui pedagang, ada yang dikasih pintu rezeki melalui ngajar, ada yang dikasih pintu rezeki melalui karyawan, ada yang melalui buruh, ada yang melalui pejabat. Maka hendaknya mereka itu bersyukur kepada Allah jika telah diberikan pintu dari pintu-pintu rezeki. Dan hendaknya ia berdoa kepada Allah agar rezekinya dijaga, bukan hanya tambah bangkrut, tambah bangkrut, tambah bangkrut, tambah ludes, tapi minta bertambah, bertambah, bertambah. Dan jika seandainya pintu rezekinya tertutup, maka hendaknya dia jangan sedih. Boleh jadi Allah buka di tempat lain yang lebih luas. Kenapa? Sebab rezeki dan umur adalah dua sahabat yang beriringan, yang sama-sama dijamin oleh Allah, di mana ajal masih ada, umur masih ada, rezeki akan mendatanginya. Coba. Saya dulu Pak, sebelum corona itu ngajar di mana-mana, ngajar di PLN, ngajar di Telkomsel, ngajar di kantor pajak. Tapi setelah corona semua ditutup pintu rezeki, nggak ada ngajar di mana-mana. Habislah pintu rezeki saya. Ternyata saya diangkat jadi rektor, jadi ketua STIU, ngantor sekarang. Padahal dulu saya nggak pernah ngantor. Jadi nggak pernah, kita nggak usah pusing Pak. Kalau pintu kita rezeki di sini ditutup, kita nggak usah sedih. Di sono di boykot, sini boykot, sini nggak boleh ngajar, ini nggak boleh ngajar, ini nggak boleh ngajar. Dan bukan hanya kita, semua banyak dosen-dosen yang tadi ceramah di mana-mana nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi kita jangan bersedih. Kalau bapak-bapak juga mengalami nasib yang sama, pintu rezeki yang tertutup di mana-mana, la yushawwasu qalbuh, hendaknya hatinya jangan terganggu, jangan resah gelisah, jangan gundah gulana. Kenapa? Selama umur masih ada, ajal masih ada, rezeki sudah Allah arahkan kepada makhluknya. Itu Pak. Oleh karena itu kata para ulama, Anda jangan ngurusin sesuatu yang sudah diurusin oleh Allah. Anda jangan ngatur-ngatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu aturan Allah. Anda jangan ikut-ikut ngatur. Biarkan Anda berjalan sesuai aturan Allah, sesuai pengaturan Allah. Adapun yang Anda fokuskan, fikirkan adalah bagaimana Anda menjadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Jadi ibadah. Fokus kita adalah solat apakah sudah dikerjakan dengan baik? Puasa sudahkah ditunaikan? Zakat sudahkah ditunaikan? Apakah kita tarawih? Apakah kita itikaf? Jangan sekali-kali meninggalkan solat karena kita ngejar rezeki. Jangan. Ini kalau ada orang meninggalkan solat, meninggalkan puasa
meninggalkan tarawih gara-gara capek nyari rezeki, sibuk nyari rezeki, berarti otaknya bukan otak mindset orang beriman, tapi otak orang kafir. Sebab otak orang kafir adalah time is money, waktu adalah uang. Tapi dalam Islam itu al waktu huwal hayat, waktu adalah kehidupan yang semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi ada saatnya kita kapan mencari rezeki, mencari duit, ada saatnya kapan kita ibadah. Semuanya kita bagi porsinya. Itu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi muncul mindset di benak kita bahwa satu-satunya yang mengatur rezeki adalah Allah. Oleh karena itu dijelaskan juga oleh para ulama, rezeki ada dua jenis dalam versi lain. Jadi suatu kali bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, Imam Syafi'i berdialog dengan gurunya, yaitu Imam Malik. Dua-duanya ulama besar dan ulama dunia, ulama kelas dunia. Bukan hanya ulama kelas Nusantara, bukan, tapi ulama kelas dunia. Kiblatnya ulama dari seluruh dunia adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik mengatakan, Syafi'i, ini logat Betawi gitu, rezeki itu nggak usah ente cari-cari, rezeki itu akan datang sendiri. Oke, kata Imam Malik, gurunya. Muridnya ngomong, nggak bisa guru, rezeki itu harus diudag. Tahu diudag? Diburu, diuber, dikejar, nggak boleh menunggu. Kata Imam Syafi'i, enggak, rezeki itu datang sendiri. Kata muridnya, rezeki harus dikejar. Selesailah diskusi tanpa ada kesepakatan. Esoknya Imam Syafi'i setelah pulang, esoknya datang lagi. Datanglah dia menjumpai gurunya bawa sekeranjang korma. Digondol tuh korma. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ada apa Guru, ini ada korma. Gua bilang apa? Rezeki itu datang. Gua duduk di sini, lu bawa korma. Oh, itu kata Imam Malik. Akhirnya disimpulkan oleh ulama dari diskusi ini, berarti rezeki ada dua versi lain, yaitu rezeki bi fadlillah, yang kedua bi adlillah. Rezeki karena pemberian Allah, anugerah Allah. Yang kedua rezeki karena keadilan Allah. Jadi kalau ada orang nggak pernah ngantor, kontrakannya banyak, duduk-duduk, itu namanya rezeki dengan anugerah Allah. Berarti dia mendapatkan rezeki dari jenis anugerah Allah. Tapi ada orang kaya karena dia sibuk berangkat pagi, pulang sore, pagi sore, dia dibikin kaya, dikasih rezeki yang banyak. Itu namanya berkat keadilan Allah. Allah Maha Adil. Siapa yang capeknya banyak, rezekinya banyak. Siapa yang otaknya banyak, rezekinya banyakkan. Siapa yang otaknya dikit, rezekinya dikitan. Pak, mungkin bapak-bapak beda rezekinya. Itu padahal di rumah doang, megang laptop, tapi dia menguasai pasar se-Indonesia. Makanya omsetnya, gajinya ratusan juta dia. Kenapa? Setiap pasar nyetor ke dia. Itu dia yang di Lazada. Itu Lazada, apalagi tuh, segala jualnya lewat online semua. Jadi dia ahli IT, dia hanya menjadi maklar apa yang dijual oleh si Bapak Anu, lalu dia tampilin, lalu ditawarkan kepada publik. Nah, dia kaya raya, Pak. Oh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya rezeki dengan keadilan Allah. Begitu ya. Oke. Jadi tadi kita katakan ada rezeki yang berdasarkan pemberian Allah dan ada rezeki dari hasil keadilan Allah. Semakin orang rajin belajar menuntut ilmu, semakin pandai dan pinter. Itulah keadilan Allah.
Nah itulah rezeki yang harus dikejar. Jadi itu harus dikejar tuh rezeki itu. Ilmu tuh harus diburu. Nggak bisa ilmu tuh diam-diam kita pinter, nggak bisa. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Jadi itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Engkau lihat manusia di zaman sekarang, justru mereka mengejar-ngejar sesuatu yang telah Allah jamin, Allah atur, sementara mereka tak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Mereka begitu bahagia ketika hartanya bertambah, tapi mereka tak bersedih ketika akhiratnya lewat. Ketika puasanya lewat, tarawihnya lewat, sholatnya lewat, dia tak bersedih. Tapi ketika karirnya bertambah, hartanya bertambah, dia tambah senang, dia tambah bahagia. Inilah orang yang tak memahami rezeki. Bahwa rezeki sejati yang hakiki adalah ketika imannya bertambah, ketika akhiratnya bertambah, ketika takwanya bertambah, ketika ilmunya bertambah, ketika imannya teguh, ketika rezekinya halal. Itulah puncak kebahagiaan dan puncak rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, nasihat para ulama dimuat dalam hadis, inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastau'iba ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'u rizqi an yatlubahu ahadun bi ma'siyatihi fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi rizqihi. Pak Malik tahu artinya? Udah enggak usah tahu, kalau tahu jadi saingan saya dia. Jadi kata para ulama, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril telah meniupkan rohnya dalam ragaku, bahwa jiwa itu tak akan pernah mati sampai minta disempurnakan umurnya dan minta dipenuhi rezekinya. Jadi jiwa kita enggak akan mati selama umurnya masih ada, selama rezekinya masih ada, enggak akan mati. Berarti orang kalau sudah mati berarti memang umurnya sudah sempurna dan rezekinya sudah pas sampai di situ. Berarti mati dia udah. Nah, gitu. Lalu kata Rasulullah, fattaqullah. Karena itu bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan cantik-cantiklah, pandai-pandailah kalian dalam mencari rezeki. Pandailah kalian. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bimaksiyatih, dan janganlah dikarenakan lambatnya harta kalian, lambatnya rezeki kalian, lambatnya karir kalian, lambatnya jabatan kalian menyebabkan kalian mengejarnya, mencarinya dengan cara-cara maksiat. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali dengan cara nipu, dengan cara curang, dengan cara khianat, dengan cara korupsi, dengan cara penggelapan, jangan. Dengan cara makan riba, jangan. Kenapa? Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atih. Sebab rezeki yang ada di sisi Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat, iman yang teguh, dan rezeki yang halal, tidak akan dapat dicari kecuali dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Pak. Jadi kalau kita pengen mendapatkan rezeki sebagaimana yang telah dipuji oleh Nabi Muhammad tadi, telah beruntung orang yang telah dikasih iman yang teguh, yaitu hati yang tunduk dan patuh, dan dikasih kecukupan rezeki, dan dikasih hati yang nerimo. Kata Rasulullah, itu namanya rezeki khusus. Nah itu semua tak akan dapat diraih kecuali ketika kita menjadi hambanya yang taat dan patuh. Karenanya orang yang maksiat, orang yang suka meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya, orang yang makan harta-harta haram, enggak akan oleh Allah dikasih ilmu yang bermanfaat, enggak akan dikasih iman yang teguh, dan enggak akan dikasih rezeki yang halal. Itu hanya Allah kasih kepada orang-orang yang taat dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu, saya kira demikian pembahasan tentang rezeki dalam perspektif Al-Quran.
Sudah jelas, clear, gamblang. Jadi rezeki ada dua, umum dan khusus. Rezeki umum akan Allah kasih kepada siapa saja, orang beriman, orang kafir, ahli maksiat, orang taat. Allah kasih rezeki umum, yaitu sekedar rezeki badan sehat, makan enak, harta banyak. Tapi rezeki khusus yaitu makanan hati yang mencakup ilmu yang bermanfaat, iman yang teguh, dan rezeki yang halal tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintai Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang taat kepadanya. Orang yang bermaksiat tidak akan Allah kasih rezeki khusus. Makanya di mana-mana orang yang maksiat, Pak, ilmunya hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Orang yang maksiat imannya nggak akan teguh. Tadi dia akan banyak selalu setiap tahun dihipnotis, masuk ke warteg, tiba-tiba pas sudah kenyang baru sadar. Nah, itu ya. Dan rezeki yang halal itu juga tidak akan diberikan kecuali hanya kepada orang yang bertakwa. Sekira demikian, hadanallahu wa ikum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.